Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Hadirin jamaah salat duhur yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas salah satu dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 33, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, yang artinya Allah tidak akan memberikan bencana, musibah, mengazab suatu kaum, wa anta fihim, apabila engkau wahai Muhammad hadir di tengah-tengah kaum itu. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum, memberikan bencana kepada suatu kaum apabila kaum itu senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dalam hal ini salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Jadi itu Abdullah ibnu Abbas, Pak. Dia diberi gelar Ni'matur Jamanul Quran wa Bahrul Ulum, sebaik-baiknya penafsir di kalangan para sahabat dan diberi gelar lautannya ilmu. Berapa usianya Abdullah ibnu Abbas diberi gelar Ni'matur Jamanul Quran wa Bahrul Ulum? Itu baru usia remaja, usia 9 tahun, Pak. Sudah diberi gelar oleh Rasulullah sebaik-baiknya penafsir di kalangan para sahabat dan menjadi lautannya ilmu. Itu berhadapan dengan sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Siapa yang meragukan keilmuan mereka? Tapi ternyata Abdullah ibnu Abbas diberi gelar sebaik-baiknya penafsir di kalangan para sahabat dan lautannya ilmu. Nah, ini saya mau sedikit sampaikan, Pak, sebelum saya masuk pada penafsiran ayat tadi. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata sewaktu kecilnya Abdullah ibnu Abbas itu pernah dan sering disapu-sapu kepalanya oleh Rasulullah. Nah, ini bisa Bapak amalkan nanti untuk anak kita. Jadi disapu-sapu kepalanya Abdullah ibnu Abbas, lalu Rasulullah membacakan sebuah doa. Apa doanya? Tatkala Rasulullah disapu kepalanya Abdullah ibnu Abbas, kata Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sudah hafal, Pak? Sudah hafal? Saya ulang karena beda-beda antenanya. Ada pakai parabola, ada yang pakai antena biasa, jadi tangkapannya berbeda. Allahumma, coba sama-sama, Allahumma faqihhu fid din
wa 'allimhu ta'wil. Sudah hafal? Sekali lagi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Artinya adalah, ya Allah, berikanlah pemahaman agama pada anak ini, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan ia seluruh ilmu pengetahuan. Nah, ini Pak dibaca, kalau mau anak kita insya Allah menjadi ahli Al-Quran dan diberi kecerdasan sebagaimana kecerdasan yang diberikan kepada sahabat Rasulullah Abdullah ibnu Abbas. Baca ini tatkala kita sapu-sapu kepalanya anak kita. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Tapi ingat Pak, disapu-sapu, jangan diketok. Biasa diketok karena nakal anaknya, diketok. Dibaca ini doa. Ya. Jadi berkah doa ini Pak yang dibacakan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, sehingga tumbuh dewasa Abdullah bin Abbas menjadi seorang sebaik-baiknya penafsir Al-Quran di kalangan para sahabat dan lautannya ilmu. Artinya Pak, kalau kita amalkan ini untuk anak kita, kalaupun anak kita tidak menjadi seorang penafsir Al-Quran sebagaimana Abdullah bin Abbas, setidak-tidaknya anak kita bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran 30 juz. Kalau setidaknya dia tidak mampu menjadi penghafal 30 juz, ya sekurang-kurangnya dia bisa menjadi seorang penghafal juz 30. Atau kalau dia tidak mampu menjadi penghafal juz 30, setidak-tidaknya dia mampu membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Ya, serendah-rendahnya Pak kalau kita amalkan doa ini. Abdullah ibnu Abbas memberikan penjelasan Pak terhadap ayat Allah tadi, bahwa ada dua kunci yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah, kepada kita umat manusia, kalau kita mau terhindar dari bencana Pak, mau dihindarkan dari segala macam bentuk musibah, bencana, bahkan azab sekalipun, ada dua kuncinya berdasarkan ayat ini dalam surah Al-Anfal ayat 33. Apa itu? Anta fihim, kehadiran diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehadiran wujudnya Rasulullah di tengah-tengah suatu kaum itu menjauhkan kaum itu dari yang namanya musibah dan bencana. Ada salah seorang sahabat Pak yang bernama Khalid bin Walid. Itu Khalid bin Walid diberi nama, diberi gelar Saifullah, pedangnya Allah. Ya, kenapa dikatakan Saifullah, pedangnya Allah? Karena Khalid bin Walid, ratusan peperangan yang diikuti oleh Khalid bin Walid sekalipun tidak pernah dikalahkan oleh musuh Pak. Ratusan peperangan diikuti oleh Khalid bin Walid, di mana peperangan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid pasti menang. Dan tak satu pun musuh yang mampu membunuh dan membinasakan Khalid bin Walid. Saking jagonya berperang Pak. Ketika ditanya oleh sahabat, wahai Khalid, apa rahasia yang engkau miliki sehingga engkau begitu jago berperang? Ratusan peperangan, tak satu pun musuh yang mampu membinasakan engkau. Apa rahasianya Khalid bin Walid? Kata Khalid, tatkala dicukur rambutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengambil rambutnya Rasulullah 7 lembar. Ya, dalam riwayat orang yang paling banyak mengambil rambutnya Rasulullah tatkala Rasulullah dicukur adalah Khalid bin Walid. Berapa? 7 lembar. Itu artinya apa? Banyak sekali sahabat yang berkumpul pada saat itu mengambil rambutnya Rasulullah. Salah satu yang paling banyak adalah Khalid bin Walid, 7 lembar. Apa yang digunakan dengan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Khalid bin Walid setiap kali ingin pergi berperang, dia pasang 7 lembar rambut Rasulullah, dia lekatkan pada sorbannya. Setiap kali ingin pergi berperang,
Kenapa dia yakini ayat Allah tadi, Pak? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan membinasakan satu kaum wa anta fihim, apabila engkau wahai Muhammad hadir di tengah kaum itu. Kata Khalid, saat ini aku bersama dengan rambutnya Rasulullah, sehingga Allah akan menjauhkan saya dari kebinasaan karena saya bersama dengan wujudnya Rasulullah, saya bersama dengan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu dalil, Pak, bahwa kehadiran wujudnya Rasulullah itu menjauhkan kita dari yang namanya kebinasaan. Pertanyaannya sekarang, sudah tidak ada lagi wujudnya Rasulullah di tengah-tengah kita. Sudah tidak ada lagi rambutnya Rasulullah di tengah-tengah. Atau ada yang simpan di sini rambutnya Rasulullah? Ada, Pak? Siapa tahu ada, saya minta juga satu lembar. Pertanyaannya, apakah itu berarti wajar ketika umat ini senantiasa diuji dengan musibah, bencana dan sebagainya? Karena memang sudah tidak ada lagi wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak ada lagi jasadnya Rasulullah di tengah-tengah kita, sehingga wajar umat ini banyak sekali musibah dan bencana yang terjadi di tengah-tengahnya. Maka datanglah ulama mufassir kita memberikan penjelasan bahwa sebenarnya menghadirkan diri Rasulullah tidak hanya sekedar menghadirkan wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi salah satu cara untuk menghadirkan Rasulullah di tengah-tengah umat ini adalah yang pertama, banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah itu artinya kita sedang menghadirkan Rasulullah di tengah-tengah umat ini, di tengah-tengah kita, sehingga Allah jauhkan kita dari yang namanya bencana, Pak. Ya. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara salawatin, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya apa? Salawatnya Allah kepada orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, itu adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada hamba yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Artinya, kalau Allah sudah mengasihi kita, mencintai kita, maka pasti musibah dan bencana jauh dari kehidupan kita, Pak. Salawat itu susah apa mudah, Pak? Mudah. Mulai dari salawat yang panjang, yang sedang, yang pendek, ada semua, Pak. Terserah kita mau pilih yang mana. Kita hafal yang panjang, baca yang panjang. Kita hafal yang pendek saja. Ya minimal sallallahu ala Muhammad, ataukah Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina, terserah. Mau pakai sayyidina betul, tidak pakai sayyidina benar. Yang mana yang salah? Yang tidak mau salawat kepada Rasulullah. Tidak usah berdebat pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina. Kalau berdebat tidak jadi salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya perbanyak saja salawat kepada Rasulullah. Salah satu bukti, Pak, bahwa salawat itu menjauhkan kita dari musibah. Ada salah seorang sahabat yang diberi gelar al-asyiqina fin nabi, orang yang paling cinta kepada Rasulullah, orang yang paling rindu kepada Rasulullah, setiap saat rindu kepada Rasulullah. Kenapa? Apapun yang dikerjakan sahabat ini, Pak, pasti bersalawat kepada Rasulullah. Dia duduk bersalawat, berdiri dia bersalawat, berbaring dia bersalawat. Bahkan ngigoknya pun senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Saking cintanya dia kepada Rasulullah. Suatu hari, Pak, sahabat ini mau pergi memancing. Ketika dia ambil pancingnya, dia bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia jalan-jalan ke tempat pancingan, dia bersalawat kepada Rasulullah. Dia pasang umpannya, dia bersalawat kepada Rasulullah. Dia buang umpannya, bersalawat kepada Rasulullah. Dia tarik-tarik pancingnya, bersalawat kepada Rasulullah. Ya. Berkahnya salawat, dia mendapatkan ikan yang sangat besar.
Saking gembiranya Pak, langsung pulang ke rumahnya. Dia hendak potong itu ikan, ternyata ikan itu tidak termakan oleh parang. Sudah pernah dapat ikan begitu Pak? Ketika mau diparangi tidak termakan parang. Sudah ikan besi. Sehingga apa yang dilakukan sahabat? Dia nyalakan api, kemudian dinaikkan ikan itu, ternyata ikan itu pun tidak termakan oleh api. Sehingga saking kagetnya lari menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya mendapatkan peristiwa yang luar biasa hari ini wahai Rasulullah. Apa itu? Kata Rasulullah, saya mendapatkan ikan tatkala saya hendak potong itu ikan. Ikan tidak termakan oleh parang. Ketika hendak kubakar itu ikan tidak termakan oleh api. Kata Rasulullah, apa memang kau baca? Apa yang selalu kamu amalkan? Kata sahabat, demi Allah wahai Rasulullah, ketika saya ambil pancing saya bersalawat kepadamu. Ketika aku jalan-jalan menuju tempat pancing aku bersalawat kepadamu. Ketika aku pasang umpan aku bersalawat kepadamu. Ketika aku buang umpan aku bersalawat kepadamu. Ketika aku tarik-tarik pancing aku bersalawat kepadamu. Sampai aku dapat ikan aku bersalawat kepadamu. Ketika hendak ku potong itu ikan aku bersalawat kepadamu. Ketika hendak ku bakar itu ikan aku bersalawat kepadamu. Demi Allah, tidak ada aktivitas yang aku lakukan kecuali dengan salawat kepadamu wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Baru ikan yang mendengarkan engkau senantiasa bersalawat kepadaku, ikan tak termakan oleh parang, ikan tak terbakar oleh api. Apatah lagi engkau sahabatku yang senantiasa mengamalkan yang namanya salawat, maka seluruh musibah, seluruh bencana yang mengancam akan jauh darimu tatkala engkau senantiasa mengamalkan yang namanya salawat Pak. Apalagi kita ini pekerja Pak, di medan-medan yang keras seperti ini, jangan pernah lupa senantiasa kita amalkan salawat kepada Rasulullah sebagai benteng diri kita Pak. Kalau sahabat saja menjadikan itu sebagai benteng dirinya dari segala musibah dan bencana, lalu kita umat yang jauh dari Rasulullah, yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, kok tidak mau menjadikan salawat ini sebagai benteng diri kita Pak? Tidak susah Pak. Nah, salawat itu banyak sekali kemuliaannya Pak. Orang sakit untuk kesembuhan bisa dengan salawat. Makanya ada namanya salawat tibbil qulub. Banyak utang bisa dengan salawat. Ada itu Pak, salawat untuk menarik ruhnya uang. Sudah hafal Pak? Itu dibaca 10 kali setelah salat subuh. Tidak lama itu Pak. Tidak sampai dimarahi sama bos itu kalau 10 kali salawat setiap pagi. Apa bacanya Pak? Apa salawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Panjang gak Pak? Pendek. Lagu dandut aja banyak yang hafal di sini. Nah, salawat pendek aja. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla muglaq. Itu juga versi kedua. Yang pertama tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Itu dibaca 10 kali setelah salat subuh, baru berangkat bekerja insyaallah Pak. Tidak jauh rezeki senantiasa datang melimpah dalam diri kita, dalam hidup kita Pak. Banyak salawat. Anak kita nakal Pak, obati dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau tidur bacakan salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun dari tidur bacakan salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau mandi bacakan salawat. Sudah mandi bacakan salawat. Mau pergi sekolah bacakan salawat. Kita akan bekerja Ustaz, suruh mamanya bacakan ya. Pulang dari sekolah bacakan salawat
Insya Allah dengan keberkahan salawat Pak, anak kita tumbuh menjadi generasi yang cinta kepada Rasulullah, akhlaknya seperti dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada laki-laki pernah tanya ke saya, Ustaz, apa obatnya kalau istri cerewet sekali Ustaz? Pulang di rumah capek kita dari kerja Ustaz, langsung marah-marah Ustaz. Saya bilang, bacakan salawat. Bagaimana caranya Ustaz? Kalau tidur pegang mulutnya, baru bacakan salawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari Pak, dia amalkan ini, langsung dia telepon, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, istriku sudah berhenti marah-marah Ustaz dengan salawat yang saya bacakan. Saya kaget juga, kok bisa Pak? Iya Ustaz, bengkak mulutnya Ustaz. Saya pegang. Terlalu kencang caranya dia pegang. Tapi itu bukan bercanda Pak. Jadi segala masalah itu bisa terobati dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Hanya saja Pak, niat kita bersalawat, jangan bersalawat hanya sekedar agar mudah rezeki. Jangan bersalawat agar kita hanya jauh dari musibah, agar terhindar dari yang namanya penyakit. Tidak usah. Tapi kita bersalawat tak lain dan tak bukan cinta dan rindu kepada Rasulullah, maka seluruh masalah hidup Allah jauhkan dari kehidupan kita. Man shalla alayya salasa marratin kulla yaumin wa salasa marratin kulla lailatin. Siapa yang salawat kepada aku 3 kali siang 3 kali malam, hubban wa syauqan ilayya, karena cinta dan rindu kepadaku, kana haqqan 'ala Allah ayyaghfira dzunubahu tilkal laila wa dzalikal yaum, maka wajib bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang dilakukan di siang hari ataupun dosa-dosa yang dilakukan di malam hari. Syaratnya apa Pak? Agar kita jauh dari masalah dengan salawat kepada Rasulullah, salawat kita harus didasari dengan cinta dan rindu kepada Rasulullah Pak. Kita sebenarnya malu terhadap Rasulullah Pak. Tidak ada apa-apanya cinta kita kepada Rasulullah dibandingkan cintanya Rasulullah kepada kita Pak. Rasulullah tidak pernah jumpa kepada kita Pak. Tapi tatkala Rasulullah mengatakan, Rasulullah pernah mengatakan, tuba liman ra'ani wa amana bi. Sungguh beruntung umatku yang beriman kepadaku dan pernah berjumpa dengan diriku. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, akan tetapi lebih beruntung lagi, lebih beruntung lagi, lebih beruntung lagi, liman amana bi liman yarani, orang yang beriman kepadaku padahal sekalipun dia tidak pernah berjumpa dengan diriku. Sahabat wajar Pak beriman kepada Rasulullah. Kenapa? Dia pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah mengakui kita. Kenapa kita bisa beriman kepada Rasulullah? Kita melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah, padahal sekalipun kita tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya sejak Rasulullah hidup sampai ia meninggal, sakaratul maut, siapa yang dipanggil? Bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan anaknya, tapi yang dipanggil Rasulullah. Ummati, ummati, umatku, umatku. Ketika nanti yang dibangkitkan Pak, orang yang pertama kali dibangkitkan nanti setelah hari kiamat tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril membangunkan Rasulullah, ya Muhammad, qum ya khalili, bangun wahai kekasihku, bangun wahai kekasihku. Tatkala Rasulullah membuka matanya Pak, lagi-lagi apa yang diucap oleh Rasulullah? Apakah yang dia cari ibunya? Apakah yang dia cari bapaknya? Anaknya? Istrinya? Bukan Pak. Yang terlontar dari bibirnya Rasulullah, langsung ia mengatakan, aina ummati, di mana umatku? Saking rindunya Rasulullah, maka malulah kita Pak kalau dengan salawat saja
kita enggan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya panjang pembahasan tentang ayat ini, Pak. Masih ada sepotong ayat. Itu kalau mau dibahas itu, Pak, bisa sampai 2 jam. Kira-kira tidak ada yang bisa bertahan di sini 2 jam. Ya, karena jam 1 sudah harus masuk. Hari ini, Pak, merupakan hari terakhir saya. Ya. Besok insyaallah harus kembali ke Bontang, ya. Karena sudah selesai tugas dan amanah di sini. Oleh karenanya, sekiranya ada ucapan saya, Pak, yang menyinggung, ada perbuatan saya menyinggung, mohon sekiranya dimaafkan, Pak, ya. Dan sebelum saya akhiri, saya tinggal di Marangkayu, Pak. Kebetulan lagi membangun pondok pesantren Darud Da'wah wal Irsyad di Marangkayu. Alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar 50 santri. Dan kami saat ini membangun asrama dan musola yang tentunya masih sangat terbatas, baik dari segi materi, ya, dari segi dana. Oleh karenanya sekiranya ada di antara Bapak, saudara-saudara semua yang ingin menyumbangkan sebagian dari hartanya untuk pembangunan musola, pondok pesantren dan asrama, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Bapak Ibu semua. Dan sekiranya ada anaknya atau keluarganya, ada ponakannya yang mau mondok di pesantren, meskipun saya akui pondok pesantren saya masih sangat sederhana, ya, insyaallah langsung hubungi saya, insyaallah kita bisa terima, ya. Di sana ada beberapa program yang kita ajarkan ke anak-anak kita, utamanya program khusus tahfizul Quran, kemudian pembacaan kitab gundul, ya, kitab gundul dan kitab gondrong, ya, dibaca semua di sana, Pak, ya. Kemudian kita latih anak-anak kita ceramah, ya, dan plus ada madrasahnya, Pak, ya, untuk madrasah sanawiyah insyaallah. Mungkin itu saja. Apabila masih ada hal yang ingin ditanyakan, Pak, terkait agama, saya selalu terbuka. Silahkan Bapak yang punya pertanyaan masalah agama, silahkan bisa menghubungi saya, ya, bisa minta nomor saya sama Pak Hadi, bisa minta nomor saya sama Pak Andi, ya, insyaallah kalau saya ada waktu insyaallah pasti saya jawab semampunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada kelebihan datangnya dari Allah, bila banyak kekurangan datangnya dari diri pribadi saya yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Akhirul kalam, Allahul musta'an wa alaihi tiklan, wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Allahumma antas salam minkas salam ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon izin, Pak, sekiranya bisa Bapak foto bersama supaya ada sedikit kenangan yang bisa saya bawa bahwa saya pernah datang di PT Dharma Henwah, ya, insyaallah. Akhirul kalam, Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,